Pemirsa, untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah dengan pengaruh The Fed dan perkembangan ekonomi, kita telah bersama Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Ya, Mas Joshua, seperti apa pergerakan rupiah sepekan hingga sore ini? Ya, kalau kita melihat pergerakan rupiah dari sejak awal pekan ini, rupiah memang dibuka cenderung melemah ya. Keadaan ini juga masih dipengaruhi oleh beberapa sentimen, risk-off sentimen, khususnya dari krisis utang dari Evergrande Group. Meskipun demikian, rupiah bergerak cenderung menguat ya di pertengahan minggu dan kembali melemah lagi di perdagangan hari ini. Setelah memang kalau kita lihat di hari sebelumnya rupiah cenderung menguat ya akibat sentimen dari The Fed sendiri yang masih mempertahankan suku bunganya sesuai dengan perkiraan, meskipun memang The Fed sudah memberi sinyal bahwa akan mulai melakukan tapering paling cepat nanti di bulan November hingga pertengahan 2022. Nah, rupiah kembali agak cenderung melemah di perdagangan hari ini, dan ini didorong oleh penguatan dolar indeks serta kenaikan yield dari US Treasury. Ya, ini juga terkait juga dengan tadi malam itu memang ada keputusan dari BOE, meskipun memang ada arah juga bahwa suku bunga Bank Sentral Inggrisnya akan berpotensi meningkat, sehingga mengereklah kenaikan dari US Treasury, ditambah lagi juga dengan muncullah kembali krisis berita ataupun concern terkait dengan krisis utang dari Evergrande Group pada hari ini, sehingga rupiah diperdagangkan cenderung melemah pada hari ini, tapi dan juga secara week to week juga cenderung ditutup melemah seperti itu. Oke, lalu The Fed umumkan siap tapering tapi tidak memastikan jadwal dan besarannya. Lalu bagaimana menurut Anda dan bagaimana juga dampaknya bagi Indonesia? Iya, memang kalau di satu sisi kita melihat bahwa ini belum keputusan resmi ya, baru perkiraan saja dari sebagian besar anggota FOMC yang ada, dan di dalam FOMC bulan September pun juga terlihat bahwa dari dot plots-nya terindikasi bahwa sebagian anggota FOMC juga melihat akan mengindikasikan bahwa suku bunga itu appropriate untuk naik di akhir tahun ini. Meskipun ya tadi terkait dengan tapering ini juga belum jelas ya, artinya jumlahannya, besarannya dikurangi seberapa besar dan pace-nya seberapa besar juga belum tahu. Dan selain itu juga kembali lagi Jerome Powell juga mengatakan sebenarnya bahwa sekalipun nanti tapering berakhir di pertengahan tahun 2022, namun ini tidak serta-merta mengindikasikan ataupun memberi sinyal bahwa akan menaikkan suku bunganya di tahun itu. Jadi artinya di tahun 2022 ya. Jadi artinya cenderung ini market responnya agak bervariasi ya. Jadi melihat di satu sisi di mana tapering ini tidak akan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga, tapi melihat dari dot plots-nya memang ini sebagian anggota FOMC melihat bahwa akan ada kenaikan suku bunga di tahun 2022. Sehingga makanya ini pergerakan rupiah pun juga cenderung masih sideways ya pergerakan dalam seminggu ini. Ya, akan seperti apa prospek rupiah hingga akhir tahun dari analisa Anda, Mas Joshua? Ya, memang yang perlu seperti kita lihat pada tahun 2013, yang menjadi krusial itu adalah pada saat pengumuman tapering ya, dan pada saat nanti akhir tapering hingga nanti masa ataupun periode di mana The Fed akan mulai menaikkan suku bunganya. Ya, jadi dua periode itulah yang perlu kita waspadai. Tapi kalau kita lihat dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, dari sisi current account deficit yang masih relatif rendah, inflasi juga masih relatif rendah, kita lihat juga dari sisi FX reserve ya, cadangan devisa yang cukup tinggi ya per Agustus 144 miliar US dollar. Kami melihat bahwa kondisi dari rupiah ini berpotensi untuk tetap relatif stabil ya sampai dengan akhir tahun ini di kisaran 14.200 hingga 14.400 ya. Saya pikir itu range yang sesuai dengan level fundamentalnya, dan kami melihat bahwa sekalipun nanti terkonfirmasi di bulan November atau di akhir tahun ini akan mulai tapering, tapi dampaknya sendiri pada emerging market dan juga termasuk Indonesia, dampak dari tapering The Fed ini saya pikir tidak akan signifikan ataupun sedramatis seperti yang terjadi pada saat 2013, yakni terjadi taper tantrum. Oke,
Oke, Mas Joshua, sejumlah bank sentral termasuk BI memutuskan melanjutkan kebijakan moneter longgar. Nah, akan sampai kapan tren ini berlanjut dan saran Anda kepada pelaku pasar seperti apa? Iya, saya pikir memang arah ataupun stance dari monetary policy, termasuk juga Bank Indonesia, hingga akhir tahun ini masih akan tetap pro growth ya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi domestik, sehingga memang belum ada arah-arah untuk menaikkan suku bunga di tahun ini, tapi stance monetary policy cenderung akan shift ke arah pro stability di tahun depan, ya karena tentunya sebagai soft currency dan juga dengan kondisi di mana rupiah masih menjadi soft currency dan juga emerging market ya pasar keuangan domestik kita, sehingga kita masih tetap harus mencermati ya bagaimana nanti dampak dari tapering dan juga apabila nanti ada pengumuman kejutan ya seandainya nanti dibuat oleh The Fed apabila mempercepat kenaikan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan ya. Oleh sebab itu makanya arahnya untuk tahun depan ini pun juga sudah disampaikan bahwa Bank Indonesia akan mulai dengan mengurangi quantitative easing policy-nya terlebih dahulu, dan apabila diperlukan nanti apabila memang kondisinya rupiah cenderung melemah di luar fundamentalnya dan juga misalkan pasar obligasi juga cenderung terkoreksi, maka diperkirakan bahwa BI pun juga paling cepat itu di akhir tahun ini, yaitu paling cepat, tapi mungkin saja bisa mundur lagi ataupun nanti disesuaikan dengan kondisi dari pergerakan rupiah ke depannya ya. Tapi kenaikannya pun juga kami pikir tidak akan seagresif pada saat BI menaikkan suku bunganya di 2013 ya dalam rangka mengatasi ataupun membatasi efek dari tapering dan juga kenaikan suku bunga The Fed. Oke, nah di saat sejumlah lembaga memangkas proyeksi untuk Indonesia, nah pemerintah optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia. Bagaimana pengaruhnya bagi selera risiko asing di pasar keuangan Indonesia? Ya sebenarnya kalau kita lihat risk appetite dari investor asing ini masih tetap baik ya. Ini terindikasi dari foreign inflows ya baik di stock market dan juga di bond market ya secara kumulatif dari bulan Januari hingga Agustus itu masih tercatat inflows ya ataupun kenaikan sekitar 3 billion US dollar ya, dan ini juga tercermin juga dari credit default swap Indonesia yang trennya juga menurun gitu ya. Dan sekali lagi bahwa Indonesia juga secara peringkat utang ya meskipun memang rating outlook-nya diturunkan, tapi untuk ratingnya sendiri sampai dengan saat ini 3 lembaga rating itu belum ada yang menurunkan rating Indonesia, sehingga compare to misalkan India yang sudah turun ratingnya, tentu ini memberikan indikasi bahwa kepercayaan investor asing itu masih cukup baik ya untuk berinvestasi di pasar modal dan juga di foreign direct investment-nya, sehingga saya pikir dari sisi appetite investor ini masih akan cenderung cukup positif ya, apalagi dengan reformasi struktural yang ada. Tapi memang dari sisi pertumbuhan ekonomi sekali lagi memang kita perlu harus lebih lebih realistis lagi ya, mempertimbangkan bahwa dampak dari PPKM ini masih membatasi beberapa sektor ekonomi, sehingga memang kita melihat bahwa secara full year tahun ini pun juga sepertinya akan cenderung lebih rendah dari proyeksi pemerintah, dan ini pun juga terkonfirmasi dari misalkan proyeksi ADB kemarin ya, yang baru dirilis, ini pun juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak setinggi proyeksi awal karena memang ada varian Delta dan juga PPKM darurat yang harus diimplementasikan pada bulan Juli yang lalu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Joshua atas informasi dan juga analisanya. Selamat kembali beraktivitas Mas Joshua.